Kuras mereka seduna menjujuaman bandu Bapak Ibu Senggora Kusi Indah. Jadi selamat datang Bapak Ibu semuanya yang kita sama-sama mencintai anak kita dan kemudian kita bersama-sama di sini. Sekali lagi saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Pastor Sylvester tadi. Tujuan dari pertemuan ini tentu adalah karena kita sama-sama menyadari bahwa para anak kita yang tiba yang di sini sekarang bukan lalu lantas hanya anak kami, tetapi tetap adalah anak Bapak Ibu. Karena pendidik paling utama, yang pertama dan utama menurut diajar Dewantara adalah orang tua. Dan kemudian ada lembaga pendidikan yang diserahkan tanggung jawab, kemudian bukan berarti peran orang tua lepas. Dan itu sekarang yang selalu ditekankan bahwa dalam pendidikan itu sekolah dan orang tua harus bekerja sama. Maka untuk itu kami menyampaikan progress report dari anak-anak kita yang bisa kami lihat dan kemudian kiranya orang tua bisa melihat itu dan kemudian berdiskusi bagaimana kita buat, apa yang mau kita buat supaya anak-anak ini bisa maksimal berkembang. Itu kira-kira. Nah, tadi tentu dengan pembimbing masing-masing Bapak Ibu sudah berdiskusi, ya. Sudah juga anak-anak mungkin punya komitmen tertentu untuk perkembangannya ke depan. Pada kesempatan ini, supaya kita saling juga mengerti bagaimana saya akan paparkan bagaimana pendidikan atau pembinaan di seminar ini yang kami buat dan atau bagaimana sistem di seminar ini. Nah, kita semua tahu, tentu kita semua tahu bahwa seminari menengah ini namanya Seminari Menengah Kristus Sacerdos adalah milik Keuskupan Agung Medan yang sebelumnya ada di Padang tahun 1950 dipindahkan ke Pematang Siantar. Apa visinya? Tentu selalu berdasar pada visi. Apa itu seminari menengah? Ini visi ini. Seminari adalah wadah pembinaan orang-orang muda yang tanpa memiliki bibit panggilan menjadi imam untuk dididik menjadi pribadi yang seimbang dan unggul di bidang jasmani dan rohani, emosional dan intelektual, sehingga memiliki dasar yang kuat untuk menjawab panggilan. Jadi inilah seminari sebagai tempat pendidikan, ya. Tempat pembinaan orang-orang muda yang kiranya memiliki bibit panggilan menjadi imam. Jadi tetap kita yang tadi sudah saya sampaikan apa itu seminari dan kemudian apa visinya. Ya, misinya tentu tidak terlalu kelihatan yang besar ya. Nah, pendidikan dan pembinaan yang ada 4 hal yang kami coba untuk bekali di sini. Pertama,
Siensia, Santitas, Societas, dan Sanitas. Artinya, secara intelektual pertama itu siensia, olah intelektual itu dicoba dibekali dengan pendidikan di sekolah dan juga dengan studi-studi. Kemudian rohani, secara rohani dia dibekali dengan itu yang kita sebut dengan P, pendua, kiranya orang itu menjadi pendua, dan juga olah rasa, rasanya atau kepekaan rasa ditumbuhkan dengan berbagai kebersamaan serta juga dengan seni, dan tentu ada olahraga untuk membina kesehatan fisik. Nah, kita semua tahu bahwa seminari ini ada sekolah, ada di rumah domus. Tetapi ini adalah pembinaan dui tunggal, dua tetapi satu. Tidak bisa dipisahkan sekolah dan domus atau di rumah ini. Jadi kita sebut bukan asrama, tetapi domus, rumah. Ini adalah rumah mereka bersama. Di domus atau di rumah memberi pengalaman hidup berkomunitas, kemudian tempat penghayatan akan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, solidaritas, kerohanian, tanggung jawab, saling membantu, serta nilai-nilai Injil lainnya. Apa sarana untuk itu nanti kita lihat. Sedangkan di sekolah tentu kita tahu membentuk wawasan intelektual dengan meletakkan aneka dasar ilmu pengetahuan setara dengan SMA. Ya. Bagaimana itu dicapai kira-kira? Pembinaan formal. Ya. Pembinaan formal itu ada kegiatan rohani rutin. Tadi mencapai yang dirumus tadi soal olah yang 4 olah tadi. Kegiatan rohani rutin ada perayaan Ekaristi, 2 pagi, 2 malam, bacaan rohani, devosi-devosi, dan meditasi. Kemudian setiap kelas memiliki pembimbing kelas. Ada bimbingan kelas 1 kali 1 bulan. Lalu ada Lectio Domus, pembicaraan di rumah. Jadi ada Domus Alterna, Subasio, di sini ada Tabor, dan di sini ada Ripotorto. Dan gramatika ini sekarang ada di Domus Subasio. Jadi ada tiap bulan mereka bicara tentang bagaimana kegiatan keseharian, bagaimana situasi keseharian yang terjadi. Lalu pembicaraan pribadi dalam pembimbing kelas, itu yang dikatakan bimbingan kelas tadi itu sekali sebulan bersama setiap kelas. Jadi gramatika A itu IPA 1 ada pembimbing kelasnya, gramatika IPA 2 ada pembimbing kelasnya, IPS 1 ada, IPS 2 ada. Jadi ini bersama sekali sebulan pembimbing kelas memberi masukan. Tetapi di samping itu pembimbing kelas ini juga berbicara secara pribadi. Ya, ada bimbingan pribadi diharapkan minimal 2 kali dalam 1 semester. Tapi pada saat ini karena situasi masih belum begitu normal, itu masih 1 kali. Nah, untuk ini puisis dan tutor kelas terakhir rektor yang akan membicara, ada pembicaraan pribadi. Nah, damping mereka di rumah itu di domus itu kita sebut namanya prefek dan namanya co-prefek, pendamping prefek. Apa tugas mereka? Mereka bertugas menanamkan disiplin hidup serta pembinaan kepribadian agar dalam diri setiap seminaris terbentuk nilai-nilai pandu. P itu menjadi pendua, A-nya bersaudara, N yang mandiri, disiplin dan jujur.
Ini adalah way of life, cara hidup. Kira-kira kami harap setiap seminaris memiliki ini, karena ini adalah cara hidup dimanapun mereka berada. Yang penting menjadi orang beriman kedua, orang yang memiliki persaudaraan, orang yang mandiri dalam arti dia memiliki dalam dirinya kemauan untuk mengembangkan diri tanpa karena disuruh, karena paksaan. Lalu orang yang punya disiplin dan kejujuran. Ya. Lingkungan sekolah seperti kita tahu adalah setingkat SMA dengan kurikulum yang diberlakukan pemerintah. Ya. Jadi diharapkan di sana terbina kemampuan intelektual, pembinaan rasionalitas yang sehat, pengembangan daya berpikir kritis dan kreatif dan seterusnya. Nah, pendampingan lain, program lain, retret sekali setahun, kemudian long march, kemudian rekoleksi sekali 2 bulan, dan ada outbound. Ini informalnya. Lalu untuk yang sudah kelas-kelas terakhir, biasanya ada ikut serta dalam bidang pastoral tertentu, mendampingi asmika atau dua-dua lingkungan. Lalu ada devosi secara berkala dan kegiatan rohani yang lain. Ini tadi sudah. Ini apa jadwal? Bagaimana jadwal harian? Mulai pagi. Kita di sini bangun pagi jam 5. 5.45 sudah kegiatan rohani, entah doa pagi, misa atau bacaan rohani. Jam 6.15 atau lewat sedikit 6.20 kadang sarapan pagi. Lalu jam 7.15 mengisi jurnal kebugaran. Lalu mulai 7.15 itu sudah les pertama sampai nanti jam, ini dulu sekolah sampai jam 13:05, dan mereka makan siang. Kita di sini 13:15, lalu ada opera nostra ini bersama-sama membersihkan lingkungan rumah mereka, atau kamar mandi, WC atau aula. Ya. Jam 15.30 setengah 4 sampai jam 16.45 olahraga, lalu kemudian mandi, studi pribadi pertama setengah 6 atau 17.25 sampai setengah 7. Setengah 7 ada kegiatan rohani, 2 sore bacaan rohani, kadang rosario, kadang misa. Dan jam 19 kita makan, 19.30 sampai jam 21 studi kedua, 21 sampai 21.40 ada rekreasi wajib atau menonton, dan kemudian 21.45 2 malam, dan diharapkan tidur jam 10. Inilah keseharian dari kita di sini, keteraturan yang kita buat dengan mempertimbangkan banyak hal seperti tadi, soal studi juga, soal bagaimana mereka bisa bersaudara, bagaimana bisa mereka mandiri dan seterusnya. Nah, seminar juga memperlakukan evaluasi rutin, ya, evaluasi rutin. Dengan tadi kita melihat bagaimana perkembangan anak, dan sejak dahulu itu ada 2 kali setahun setiap semester. Ya, karena selama pandemi memang kami tidak lakukan karena situasi. Apa yang mau dituju? Lewat evaluasi sistemnya itu nanti wali kelas, prefek, dan beberapa guru pendamping itu berdiskusi satu persatu. Bagaimana
ada setiap anak ini bagaimana perkembangan mereka. Lalu ada yang dilihat baik, ada yang dilihat perlu diperhatikan, ada yang dilihat perlu diperingati, ada yang perlu dilihat perlu untuk dipanggil orang tuanya, bahkan ada yang dilihat tidak cocok lagi di seminar. Terkadang dilihat anak tertentu rasanya lebih cocok untuk melanjutkan pendidikan di luar seminari karena perkembangannya dilihat dia tidak ada perkembangan. Tetapi ya, itu hasil evaluasi itu tentu tidak hanya satu hal. Dilihat di sana hidup intelektualitas, soal nilainya, nilai bulanan. Ada rapor bulanan kita berikan. Bapak Ibu bisa melihat itu. Ada perkembangan atau tidak. Hidup panggilan, ya, soal intelektualitas ini sudah diberikan waktu misalnya tadi studi, apakah digunakan maksimal, bagaimana hasilnya. Maka ini dilihat panggilannya, apakah hidup panggilannya itu, motivasi panggilan dan sebagainya masih tetap seperti awal. Boleh saja pada awal itu dikatakan panggilan saya ada, tapi kemudian berkembang dan semakin semangat. Atau bahkan pada awal dikatakan saya ingin menjadi pastor, tapi pada akhir nggak ada lagi niat saya. Nah itu juga tentu dilihat. Lalu soal disiplin diri, hidup kedisiplinan, kerohanian, bagaimana dia dalam kegiatan-kegiatan rohani. Nah, prinsip evaluasi adalah mengupayakan agar si anak berkembang setelah melihat situasi real. Nah, bagi kami terkadang sangat-sangat sulit untuk mengatakan anak ini tidak cocok di seminar. Karena apa? Tentu tidak ada pembimbing yang ingin membuang dalam tanda petik anak bimbingan. Tetapi terkadang demi anak harus dikatakan ini mungkin lebih cocok, dia akan lebih berkembang di luar seminar. Oke, ini para staf dan seminar cukup banyak. Setiap rumah itu ada prakteknya pastor, satu pastor. Sekarang ada 6 semuanya, pakar top ada 2, buder 1, suster ada 3 orang, guru ada 20 berapa ini, sekitar 23, sekarang pada waktu 8, jadi cukup banyak ya, untuk memperhatikan anak di sini. Grafiknya dari tahun ke tahun ini semakin banyak. 2019 237, kemudian 271, 284. Sekarang lupa saya tidak masukkan tadi, tapi itu bertambah. Ada sekarang agak perubahan, ya, perubahan asal seminar. Dulunya kebanyakan seminar itu dari daerah Pakat, Samosir, Parumpitan, ya. Sekarang kebanyakan ini, ya, daerah Siantar, Kabanjahe, Seribu dan Medan, daerah yang agak lebih kota. Bahkan ada beberapa yang dari luar Keuskupan ini, ada yang dari Tangerang, dari Bogor, Jakarta, bahkan kemarin ada dari Kalimantan. Kemarin. Nah, inilah yang mau kita tekankan di sini. Kerjasama antara staf semua dalam arti di rumah ini dan sekolah dengan orang tua. Sekali lagi, tentu dalam proses pembinaan orang tua tidak bisa menyerahkan semuanya kepada staf seminar. Ada pernah orang tua mengatakan begini, staf seminar lebih buat anak ini. Kenapa? Sudah susah kali mengurusinya, katanya. Bah, jadi gimana? Bisa rehabilitasi ke seminar? Oke saja dalam arti itu, tetapi
jangan semuanya diserahkan. Kita sama-sama mendampingi. Maka karena itu setiap tahun atau setiap semester atau setiap tahun biasanya kami beri progress report setiap siswa kepada orang tua. Bukan hari yang tua, tetapi akhir tahun. Seperti yang tadi kira-kira kurang lebih isinya. Semua siswa. Ada yang mendapat peringatan. Bagi yang mendapat peringatan setiap semester akan diberi surat kepada orang tua mengapa anaknya diberi peringatan. Bahkan ada yang harus kembali ke seminari dengan orang tua untuk berbicara. Sekali lagi kita ingin saling akhirnya punya kesepahaman dalam pembinaan pendampingi anak kita. Ya. Dan tidak ada saling menyalahkan. Nah, ada saja kadang ini progres yang kami berikan itu tidak selalu ditanggapi orang tua. Ketika kembali ke sini si anak, surat itu ya hanya ditandatangani, tidak ada sesuatu catatan yang dibuat. Padahal kami ingin berharap pada catatan tertentu. Apa yang dibuat secara khusus semangat dan motivasi, dan di sisi lain juga dengan tarifan itu kami berharap anak seminari tidak ada yang selalu menjadi anak manis, tetapi adalah anak yang siap untuk berjuang di situ. Ya. Nah, ini yang menjadi kadang masalah, kadang terjadi begini. Kadang ada secara diam-diam orang tua memanjakan anaknya tanpa komunikasi dengan staf di seminari. Itu yang serba salah kami terkadang. Misalnya apa itu? Ini. Kita sudah tentukan uang saku harus lewat ekonomi. Tetapi terkadang ada orang tua memberi uang saku bahkan cukup besar di luar sepengetahuan staf seminari. Nah, menjadi masalah sering ketika uangnya hilang cukup banyak. Padahal kita mengatakan anak haram memiliki uang 30.000 setiap minggu. Tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba banyak. Kita tahu sekali hilang. Nah, apa yang dibilang? Ya. Kedua, bahkan ini ada orang tua memberi ATM atau rekening kepada anak, kedapatan sadar. Ini anak nggak pernah minta uang saku dulu, tetapi selalu belanja barang dulu. Banyak rupanya dia dikasih ATM. Dengan ini kami tidak dapat mengontrol anak dalam penggunaan uang. Padahal ini juga termasuk sebenarnya bagian dari pembinaan. Bagian pembinaan. Beberapa peraturan ini perlu mungkin saya sampaikan. Tentang olahraga, seminaris wajib mengikuti olahraga dipilih. Nah, di sini seminaris tidak diperkenankan menerima tamu selama jam olahraga. Kalau ada sangat penting Bapak Ibu mau datang ke seminari, tolong waktu ini juga dilihat kapan mau Islam. Lalu soal izin, ini juga sering mungkin perlu diperhatikan. Kami tekankan izin pulang, ya, di luar memang libur hanya akan diberi jika ada pernikahan kakak atau abang kandung. Jelas saya pikir ini abang kakak kandung. Jadi kalau misalnya anak dari bapak tuanya itu bukan lagi, ya, karena pernah katakan pada saya, pastor masih kandungnya itu. Saling mengerti lah kita dulu, mana yang kita maksudkan dia, yang kandung masih. Opung kakak beradik itu masih kandung itu, tapi yang kita maksud adalah saudara kandung. Lalu duka itu kalau orang tua meninggal atau opung kandung dari bapak atau ibu, itu dia.
Jadi kalau oknum kakak beradik enggak lagi, nambur enggak lagi. Gitu. Kecuali ada sangat-sangat kasus sangat apa, misalnya dikatakan dulu dia di rumah namburinya pastor, tolong Pak, kalau itu kita mengerti. Oke lah, itu oke. Karena waktu SMP dia di rumah namburinya katanya, itu masih kita mengerti. Jadi ada yang pernah minta izin, pastor, kan hari ini kan merah. Boleh saya ajak dulu, saya permisikan dulu anak kita untuk kamu jalan ke Samosir. Wah, apa maksudnya? Enggak gampang selalu menolak kan, tapi baiklah kita selalu mengerti. Baik. Tetapi memang sekali lagi saya katakan, kalau ada sangat penting selalu ada apa bisa kita bicara. Ya, kan pun tidak aku mati selalu, kita juga selalu bisa bicara. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, ini karena ini masih belum pada masa sekarang, ini nanti kita lihat. Ini pada waktu normal. Soal keuangan, bila mama selama terlambat selama 2 bulan tanpa penjelasan apapun dari orang tua, si seminaris akan diminta pulang metodenya. Nah, gini, kami berharap selalu ada komunikasi, itu penting. Misalnya ada kesulitan, dikomunikasikan nggak apa-apa. Misalnya 6 bulan belum dibayar, kalau ada komunikasi disampaikan, tidak salah. Ya. Hanya saja terkadang begini, dan itu sudah kami alami. Sudah 10 bulan tidak dibayar, kita masih menunggu. Tapi setelah kita pulangkan si anak, orang tua apa yang dikatakan? Oh iya ya pastor, kami pikir nantilah itu tahun depan bisa ya dibayar sebenarnya, tapi karena tidak dikatakan kepada orang tua, karena nggak dibilang-bilang, maka nggak kami kirimkan katanya. Nah, kita berharaplah sama-sama di sini, karena kita pun sekali lagi tadi kita lihat tadi pegawai dan guru di sini itu pun kita harus bayar tentukan dari mana duitnya, tentu juga dari situ, dari apa yang dibayarkan oleh siswa ditambah dengan donasi-donasi. Nah, ambulans jalan-jalan ini lebih khusus untuk yang disantar ada keluarganya, mungkin perlu diperhatikan. Pada masa biasa normal, sekarang ini sekali sebulan saja kami berikan, ada ambulansio pada hari Minggu keluar dari seminar setelah perayaan Ekaristi. Dilakukan secara berkelompok minimal 2 orang di wilayah Siantar. Nah, untuk yang di Siantar perlu diperhatikan, ini bukan bermaksud untuk pulang ke rumah. Atau kalau ada keluarga di Siantar mau mengunjungi saudaranya di Siantar. Tapi ini jalan-jalan melihat situasi di sekitar ini. Nah, kalau mau berkunjung ke rumah atau mengunjungi anggota keluarga harus ada permisi. Ya. Ini soal ulangan sangat penting juga. Setiap bulan ada ujian dan diharapkan setiap seminaris lulus KKM yang ditentukan. Nah, mungkin ini ke bulan-bulan depan atau semester depan harus ditetapkan ini. Jika terdapat satu pelajaran tidak lulus KKM selama 3 kali berturut-turut dan atau ada 3 mata pelajaran bisa sama maupun berbeda tidak lulus KKM selama 3 kali. Jadi pelajaran bahasa Inggris misalnya 3 kali 3 bulan ini terus tidak lulus KKM, atau selama 3 bulan ini ada 3 mata pelajaran tidak lulus KKM terus berturut-turut, maka kami akan memanggil orang tua untuk datang dan berbicara dengan pihak sekolah tentang nilai, supaya kita diskusi bagaimana atau kita sama-sama memotivasi anak kita untuk
dia bisa meningkatkan belajar. Nah, ini memang belum kami buat, tetapi ini rencana akan ke depan kita. Ya, ini menjadi kriteria untuk terus dilanjut atau tidak. Pada semester pertama kelas gramatika yang kesulitan belajar masih diberi kesempatan untuk melanjut ke semester berikut dengan catatan mendapat peringatan dan pendampingan khusus karena masih baru, kita harap masih kita berikan kelonggaran. Tetapi semester genap, seminaris yang memiliki 5 mata pelajaran di bawah KKN ketika ujian semester, kami akan katakan ditinggal kelas atau naik pindah. Ya. Apa maksud kami? Ini untuk memotivasi, bukan menjadi beban, supaya berusaha. Karena apa? Kami yakin setiap yang sekolah di sini dia mampu, karena dia sudah lulus tes hakim. Hanya persoalannya dia masih kembalikan berusaha enggak. Maka kita memberi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya dan selalu COVID ini selalu menjadi alasan pusat ini untuk minimalisir sesuatu. Tentu mungkin ini masih untuk semester ini masih kita pertimbangkan. Tapi kalau udah normal, kita akan buat ini. Ya. Nah, kesintaksis nanti kita kurangi dari 5, sekarang 4. Ya, semester pertama. Dan semester kedua 3. Dia akan tinggal kelas atau pindah. Sekali lagi, kami buat ini bukan berarti kita mau membebani, tapi kita berharap ini memacu semangat untuk si anak belajar. Dan tidak nanti menjadi persoalan untuk kita, karena sudah kami sampaikan pada saat ini. Kita sama-sama mendengarkan dan boleh juga nanti memberi pengetahuan. Misal sanksi, okay. Nah, hal yang perlu juga mungkin di sini soal ini. Keluar kompleks ini yang sering menjadi masalah kami. Kompleks sebenarnya tidak pada waktunya tanpa izin. Sanksinya itu peringatan terakhir atau disuruh pulang. Ya. Nah, memang sekali lagi pada masa-masa pandemi ini masih ada toleransi. Tapi nanti inilah yang ada yang seharusnya. Lalu merokok, ini juga Bapak Ibu, kalau ada anak kita sudah SMP merokok, mari kita akan merokok atau minum minuman keras dikeluarkan sebenarnya atau peringatan keras. Kenapa merokok ini sangat keras? Karena sekarang undang-undang pemerintah untuk tidak boleh merokok di sekitar sekolah. Itu undang-undang pemerintah dan undang-undang kita buat. Maka ini kami tekankan, ya. Oke. Ini sudah terlalu. Dan kira-kira 3 yang pernah dibuat. Jadi apa yang saya katakan tadi tidak hanya teoritis, ini ada, ya, dengan tentu bergantian. Ini komunitas murah hati, mereka mengunjungi orang-orang sakit di biasanya di Harapan Jaya untuk menumbuhkan rasa di sekolah, ya, sebenarnya. Tapi sekarang masih belum kita buat karena situasi belum seperti itu. Nah, yang terakhir, rapatkan kepada orang tua. Tentu kita semua mencintai anak kita. Tapi sebagai orang-orang yang memiliki pendidikan dan tahu pendidikan, kita tahu bahwa terkadang cinta itu harus juga diperhatikan seperti apa. Kita berharap seminaris terbangun semakin bermutu sebagai calon pemimpin gereja, unggul baik dalam iman, ilmu, akhlak serta kepribadian serta karakter. Maka kami berharap kita sama-sama
bahwa anak kita itu menjadi hiu di lautan, bukan hiu di kolam. Ngerti maksud saya itu? Hiu di lautan ditempa dengan perjuangan, ditempa dengan tantangan, tapi bertahan walau pada kolam. Hiu di kolam dikasih makan selalu enak-enak, tetapi ketika ada tantangan dia mati. Maka kita berharap dengan kita sama-sama bukan kita tetap mencinta, tetapi tidak memanjakan anak kita, tetapi kita mendorong untuk dia berjuang, berkembang dan memiliki semangat jiwa.